pemilihan karya dia atau enggak cara dia ngambil gambar atau enggak dibantu sama tulisan-tulisannya, itu kan menggambarkan alam bawah sadar. Halo, selamat datang di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Muti ya. Iya. Salah satu founder Talking with Raus. Iya bener ya? Talking with Raus. Founder nggak sih? Iya founder ya. Ya Muti ini salah satu founder Talking with Raus, itu salah satu program Raus ya. Iya. Gitu ya. Muti juga backgroundnya sarjana psikologi, lalu fotografer juga ya. Terakhir kan pameran di BPM ya kemarin ya? Iya, residensi yang koran kan ya. Nah, okay. Jadi Muti ini sebagai founder Talking with Raus dan juga sarjana psikologi, itu kenapa sih tertariknya ke fotografi? Jadi awalnya waktu SMK dulu, aku dulu di SMK tapi ke psikologi? SMK DKV dulu aku. Oh kirain mesin, bukan? Desain komunikasi visual. Oh awalnya emang visual. Iya. Okay. Terus ketemu sama dua guru, namanya Pak Aep sama Pak Dalis gitu. SMK di mana? Di SMK 9. Soekarno-Hatta. Tahu. Nah, di situ akhirnya Pak Aep sama Pak Dalis ngelihat potensi aku di fotografi. Akhirnya aku dikenalin sama banyak kamera. Terus tiap ada event apa-apa, seringnya aku yang dipanggil. Jadi gitu. pupdog gitu ya? Iya, jadi pupdog gitu. Helper. Jadi pupdog. Pupdog tuh kayak anjing ya. Oh jadi awalnya justru karena di SMK itu ya, dikenalin sama fotografi sama guru berarti ya? Iya, sama guru Pak Aep, Pak Dalis dulu. Tapi justru pas kuliah masuknya psikologi, iya. Nggak ke DKV lagi? Awalnya aku tuh mau lanjut ke DKV, cuman karena katanya biayanya mahal untuk beli cat, kertasnya kayak gitu. Bukannya mahal psikologi? Katanya ya. Terus lagi kondisi kesehatannya juga lagi kurang fit gitu. Kan kalau DKV itu kan tugasnya banyak banget gitu. Nah akhirnya aku tetap disuruh kuliah. Akhirnya aku mikir kuliah apa yang pelajarannya bakal aku pakai buat buat nanti kehidupan aku selanjutnya gitu. Ya udah aku ambil psikologi aja gitu. Tapi katanya kalau kuliah psikologi itu kayak berobat jalan, itu gimana sih katanya? Iya. Benar gak sih? Bener sih. Jadi gimana ya? Saat kita mempelajari sesuatu tuh kan kita pasti mendalami itu gitu ya. Kalau kita mendalami itu kan pasti kita tahu keresahan apa aja gitu dalam pelajaran itu. Kayak misalkan kita kuliah teknik pangan gitu. Gara-gara kita kuliah teknik pangan, kita jadi makannya milih-milih kan bisa kayak gitu. Ngitung nutrisi gitu. Nutrisi. Nah, psikologi juga gitu karena kita terlalu mempelajari perilaku, kita jadi tahu keresahan, menganalisa sendiri gitu. Menganalisa sendiri. Jadi secara gak langsung kita kayak berobat jalan aja gitu maksudnya. Iya. Saya juga sih kan teknik sipil, tapi nggak ngebangun sendiri sih. gitu. Oh, iya. Tapi berarti di dunia fotografi udah berapa tahun tuh Muti? Udah menekuni kurang lebih? Ya berarti dari SMK, terus waktu kuliah aku SMK tuh 2013 gitu ya. Oh berarti udah hampir 10 tahun lah ya? Hampir 10 tahun. Lumayan berarti. Terus dengan pas udah belajar fotografi udah berarti kan psikologi juga udah tamat lah ya. Nah, itu ada hubungannya nggak sih antara dua, kan beda banget ini? Iya. Yang satu visual, yang satu lebih ke mempelajari psikis seseorang gitu ya. Itu gimana tuh? Ada hubungannya? Jadi kalau menurut aku pribadi gitu ya, hubungan antara psikologi dan psikologi dan fotografi gitu. Menurut aku punya kaitan yang erat sama punya irisan yang besar gitu kalau menurut aku pribadi. Jadi kan kalau psikologi itu kan ilmu core dasarnya kan ada 3 ya, 3 teori. Apa tuh? Psikoanalisis, psikologi dinamika. Apa tuh? Itu Sigmund Freud, tahu nggak? Itu terkenal. Pokoknya kalau psikoanalisis tuh kita ngelihat perilaku seseorang tuh dari alam bawah sadar dia gitu. Gitu. Itu yang analisis. Iya, jadi perilaku seseorang tuh berdasarkan dari alam bawah sadar dia. Itu teori yang pertama. Terus teori yang kedua ada psikologi humanistik. Itu apa tuh? Nah, psikologi humanistik tuh semua tingkah laku dia, semua karakter dia, pribadian dia itu berdasarkan dari apa yang mau dia capai. Gitu. Jadi tujuannya kayak orang-orang ambisius tuh jadi kayak gitu
perilakunya kayak jadi Iya. gitu banget ya. Oh, itu yang kedua. Yang kedua teori humanistik. Kalau teori yang ketiga tuh ada yang namanya teori behavior. Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi semua tingkah laku kita, semua perilaku kepribadian kita berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu. Itu 3 teori dasar. Kalau fotografi itu berarti masuknya ke yang pertama, iya, yang bawah sadar. Betul banget. Jadi yang bawah sadar itu. Tapi untuk media fotografinya ya, fotonya ya. Kalau kita berfotografi bisa masuk ke yang, humanistik, ambisi. Kayak misalkan kan di humanistik tuh kan ada tokoh yang namanya Abraham Maslow. Hierarki. Siapanya Abraham sama? Bukan. Hierarki tertingginya tuh kan aktualisasi diri. Kan ada beberapa orang yang tahu kan ya. Beberapa orang yang ngerasa bahwa dia bisa berguna untuk orang lain saat berfotografi. Jadi kan itu ada kaitannya sama humanistik kan, psikologi humanistik gitu. Jadi ada kaitannya lah antara psikologi sama fotografi. Tapi kalau ke berkaryanya mah lebih ke yang pertama itu ya, yang apa sih? Analisis gitu ya. Jadi apa yang dia karya yang dia ciptakan tuh dari alam bawah sadar dia. Apalagi kalau misalkan dia udah ngejadiin buku, udah dijadiin zin, pemilihan karya dia atau enggak cara dia ngambil gambar atau enggak dibantu sama tulisan-tulisannya, itu kan menggambarkan alam bawah sadar dia. Oh, jadi dari karya misalnya ada satu buku nih, itu Moti bisa nganalisis nih si orang ini tuh kayak gimana kepribadiannya bisa. Kalau misalkan analisis secara aku pribadi mah ya bisa-bisa aja, cuman aku pribadi nggak terlalu suka ngejudge orang. Terus aku pribadi nggak terlalu suka sama ngediagnosa orang secara asal gitu. Jadi aku nebak-nebak aja mah pasti itulah adalah gitu. Ini kayaknya orangnya gini iya, gitu. nebak-nebak sedikit mah ada Julietnya gitu ya. Cuman kalau untuk ngejudge sama ngediagnosa aku ngejauhin itu gitu. Tapi sebenarnya bisa kan ya dinilai gitu. Iya. Karena kan karya yang dia hasilkan tuh dari tadi yang hasil dari analisis gitu ya. Alam bawah sadarnya itu ya. Kayak misalnya karyanya Kang Uloh gitu ya. Nah itu tuh gimana tuh? Dia kan moto tai. Gitu. Enggak, bukan. Kira-kira yang moto tai. Nah kan lu motonya tai. Ya tapi saat aku coba untuk probing lagi gitu ya, nanya kenapa sih suka moto tai, kan jawabannya itu yang tai itu berasal dari tubuh kita gitu. Kayak gitu. Filosofis banget banget orangnya. Ternyata orangnya sefilosofis itu. Emang pemikirannya ternyata sedalam itu gitu. Iya benar. Kalau dipikir-pikir. Jadi kurang secara gampang gitulah ya. Iya. Sedalam itu sampai suatu hal yang remeh-temeh pun dia pikirin gitu. Itu overthinking kan? Overthinking kan berarti kalau secara diperhatiin secara matang kan berarti beliau tuh orangnya ya overthinking, filosofisnya lumayan dalam gitu kan. Selalu memikirkan hal-hal sepele, hal-hal kecil gitu. Sampai ke esensinya apa gitu-gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Tapi kalau di Talking with Rose sampai segitunya nggak? Nah, atau gimana sih kalau Talking with Rose? Talking with Rose tuh kan itu ya program yang aku bikin, yang aku inisiasiin. Baru kan ya? Baru berapa 2022 ya? 2021 ya itu ya? Kalau di Talking with Rose tuh kan awalnya kenapa aku ngediriin Talking with Rose dulu ya. Ceritanya nggak apa deh. Jadi kan awalnya aku gabung ke Rose ini. Terus abis gitu aku akhirnya gabung ke Walking with Rose-nya Teh Grace. Oh iya. Menurut aku ini hal yang inisiasi yang bagus banget. Soalnya di Indonesia belum ada terapeutik fotografi ternyata. Yang terapi itu ya? Okay. Jadi yang mendalami tentang terapeutik fotografi itu di Indonesia belum ada gitu. Jadi Walking with Rose yang Teh Grace inisiasi itu menurut aku suatu pelopor yang bagus gitu buat kemajuan kesehatan mental di Indonesia. Terus dikembangin gitu. Sama Terus aku akhirnya ngajuin Talking with Rose. Kenapa? Soalnya kan aku kerja di biro psikologi ya. Jadi apa? Jadi supervisor produksi sih. Oh, produksinya apa sih? Produksi mainan anak gitu. Oh iya. Okay. Jadi mainan-mainan anak kayu gitu aku buat. Nah, di kantor tuh aku sering banget dengar kayak misalkan klien datang ke biro hanya untuk cerita soal keresahan dia mengenai kenapa orang harus pakai kerudung gitu. Okay. Nah, terus si psikolognya tuh nggak ngerespon apa-apa. Psikolognya cuma ngedengerin aja, tapi si klien itu tuh rela bayar tiap minggu ke itu cuma buat
mau cerita doang gitu. Nah, di sisi lain aku juga waktu pas selama kuliah tuh kan aku masuk UKM fotografi. Setiap pertemuannya kalau misalkan materinya nggak ada, aku selalu ngajuin teman-teman anggota untuk nampilin satu foto terus nyeritain gitu. Nah, presentasi gitu lah ya. Iya, presentasi foto gitu. Nah, di situ tuh aku ngerasa bahwa kayaknya ada nih orang yang butuh sekiranya cuman buat cerita aja. Benar. Cuman setuju buat sih. Ceritanya nggak harus ada masalah, apapun yang ada di pikiran dia aja gitu. Kayaknya emang itu jadi masalah apa ya, masalah setiap orang kayaknya. Karena gini, kita kalau mau cerita sama orang lain juga, ada orang lain juga kayaknya punya masalah deh, kayaknya males juga dengerin. Jadi si wadah-wadah bercerita ini tuh jadi ditambah sama Muti lah ya. Iya. Akhirnya aku nginisiasiin wadah Talking with Raus itu gitu. Jadi si orang itu cuma cerita doang, karyanya tentang apa. Terus kalau dari Rausnya sendiri ngapain? Cuma dengerin atau gimana? Dengerin aja, terus pokoknya kan kita bukan psikolog ya, jadi kita nggak sama sekali mendiagnosa, sama sekali nggak ngasih terapi tips atau apa gitu. Kita cuma pure ngedengerin aja, atau nggak ngerespon dikit-dikit gitu. Oh, berarti benar-benar cuma curhat lah ya, curhat tapi tentang karyanya dia gitu. Karya saya tuh kayak gini-gini, terus cuma dengerin gitu. Cuma gituin doang enggak? Iya, tapi atau nggak dikasih outputnya apa? Ada yang udah jadi apa gitu, nggak ada? Kalau misalkan untuk output peserta-peserta Talking with Raus tuh sejauh ini belum ada, tapi ada yang lagi proses untuk bikin buku. Jadi ada salah satu peserta yang curhat tentang keresahan-keresahannya, terus Teh Grace nyaranin untuk coba untuk dikumpulin foto-fotonya untuk dijadiin buku gitu. Jadi emang kalau bisa diarahkan untuk jadi sesuatu pasti diarahkan gitu ya? Iya, pasti tapi kalau untuk sekarang kebanyakan cerita doang. Banyak yang cerita apa sih? Banyak sih, macam-macam. Tahu fotografi itu ya. Pengen tahu aja ya. Yang fotografer tuh resahnya kenapa gitu? Bukan fotografer sih, jadi gimana ya? Fotografi itu ya, menurut aku pribadi tuh mencakup semua kalangan. Mulai dari kalangan apapun, profesi apapun, pendidikan apapun, kayak finansial apapun, semua orang pasti butuh ya fotografi. Apalagi di zaman sekarang yang HP itu pasti ada kameranya. Benar. Dan tiap momen tuh pasti mereka ngedokumentasiin. Apalagi momen penting. Iya benar. Kalau misalkan momen penting itu kan momen yang paling membentuk kepribadian kita kan. Yang pasti tertanam di alam bawah sadar kita gitu, yang penting tuh. Nah, dan itu tuh pasti didokumentasiin kan. Iya. Nah, jadi apa ya? Yang cerita ke Talking with Raus tuh bener-bener random banget. Yang paling aneh apa? Ada nggak? Yang paling aneh tuh mungkin Teh Grace tahu nih. Teh Grace juga sampai kayak kaget banget ceritanya. Jadi kayak ada orang yang udah sampai self harm ke tangannya gitu. Tapi kalau kayak gitu mungkin lebih disaraninnya ke psikolog, betul. Psikolog ya. Karena kan kalau nggak salah kalau udah mulai menyakiti diri itu emang harus psikolog kan ya? Iya, tapi emang dia udah ke psikolog sih. Ya dia ke Talking with Raus untuk cerita lagi aja gitu. Tapi dia bawa karya foto gitu. Iya, tapi dia bawa karya foto. Karyanya kayak gitu. Abstrak sih, lebih ke abstrak. Bukan karya dia. Bukan karya dia. Nggak kirain karya dia yang silet-silet, nggak, bukan. Ngeri ya? Ngeri. Itu yang paling aneh ya? Itu yang paling. Kalau yang paling receh ada? Yang paling receh paling curhat tentang pembimbing dosen kuliahnya yang katanya pembimbing 1 sama pembimbing 2 beda. Curhat mantan ada? Curhat mantan ada nggak ya? Banyak sih. Kayaknya hampir tiap minggu kalau misalkan aku posting poster Talking with Raus pasti ada yang daftar gitu. Tapi itu via apa tuh berarti? Ada yang online, ada yang offline, tapi banyaknya online sekarang. Online tuh berarti tatap muka apa? Lewat Gmeet. Zoom kayak Zoom itu ya, Google Meet ya, Google Meet. Gitu. Terus nanti dijadwal, terus cerita, terus udah beres. Kalau misalnya kalau ada yang mau ikut tapi anonim bisa? Bisa nggak ya? Bisa sih sebenarnya. Ada tapi belum ada ya yang anonim? Belum. Sejauh ini nama lengkap semua. Ya bisa kan? Saya mau pengen dirahasiakan anonim bisa berarti ya? Harusnya bisa ya? Tapi ide bagus sih, kayaknya bisa deh. Nanti poster selanjutnya aku kayaknya bakal bikin. Takutnya kan ada yang mau cerita cuma takut tersebar gitu misalnya atau tahu. Berarti bisa ya? Bisa. Ide bagus itu. Sejauh ini fotografi ini sebenarnya bisa nggak sih jadi media terapi? Sejauh ini malah menurut aku ya, nggak tahu sih ini mah PD-nya aku aja ya. PD-nya aku
kedepannya gitu terapi-terapi yang bakal dipakai psikologi tuh kebanyakan kayaknya bakal jadi foto guys. Soalnya ya apalagi kalau misalkan orang yang tertutup banget yang atau susah ngomong ya. orang yang susah ngomong, orang yang susah cerita, pasti kan butuh apa ya visual atau enggak dokumentasi arsip dia gitu untuk cerita gitu. Jadi sangat terus gampang bisa juga kan ya gitu. Pakai HP juga bisa. Kalau suruh ngelukis kan nggak tiap orang bisa ngelukis. Iya betul banget. Kalau misalkan ngelukis kan belum tentu semua orang bisa ngelukis. Berarti bisa jadi nulis cerita, stress release juga mungkin ya. Stress release atau enggak pelampiasan kita gitu untuk ngungkapin apa yang kita rasain, apa yang kita resahkan gitu. Berarti lumayan ya itu perkembangan kedepannya mungkin bakal seperti atau di luar negeri udah gitu belum ya? Kalau aku searching di luar negeri tuh kayak udah dijadiin media di rumah sakit jiwa. Oh. Kalau misalkan aku yang searching di media luar negeri kayak gitu. Oh, berarti bisa ngebantu juga sebenarnya. Soalnya jadi cara paling mudah buat nge-expressin sesuatu tanpa ngomong. Iya. Foto lewat gitu ya. Foto, gitu. Jadi biar foto-foto yang dia foto tuh bisa dilihat pakai yang tadi analisis tadi ya. Psikologi yang, analisis itu. Yang kayak gitu. Jadi kayak gimana tuh orangnya kayak gitu. Oke, jadi media pancingan juga gitu atau ya kayak gitulah. Oh jadi irisannya lumayan gede besar ya. ternyata. Cuma emang belum banyak dieksplorasi. Belum banyak orang yang eksplorasi dan belum banyak lembaga juga ya kali ini. Yang wadahin itu atau enggak nginisiasiin itu gitu. Mudah-mudahan habis ini ada lembaga yang khusus menjadikannya riset khusus untuk fotografi dan terapi betul. Karena kan butuh juga ya referensi kita dari riset-riset yang kayak gitu. Riset sih penting betul itu. Ya, riset tentang fotografi, psikologinya gimana, efektivitasnya gimana gitu. Soalnya kalau psikologi risetnya juga harus ke orang yang ngalaminnya ya. Jadi itu yang agak susah kali ya. Iya. Terus harus kalau misalkan riset tuh kan harus dari dua sumber yang kayak fotografer iya, terus psikologi iya gitu. Biar valid lah. Jadi biar lebih valid gitu. Ya mudah-mudahan aja ke depan ya. Iya, amin. Siap. Amin. Yaudah teman-teman untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Bye.